Yang penting saya bisa sampai di sini. Terima kasih untuk waktu ya yang kita ada. Ayo kita belajar. Ya. Oh ya, sebelum besok ya jam 21 sebentar. Ya besok 21.30 ya. 16.30 WIB. Ya, karena jamnya itu beda-beda terus. Yang mengikuti juga boleh. Besok ada kebaktian di Munchen. Baik, kita mau belajar. Mau minta adik lagi ini. Mau minta adik lagi itu. Habis oke ya. Saya ingin tanya kepada saudara semua, termasuk yang di rumah, tolong jawab. Menurut saudara, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang hampir semua gereja di dunia kalau kebaktian minggu itu pasti disuruh ucapkan, betul tidak? Nah, saya ingin tahu 5 orang aja jawabnya yang di sini maupun di rumah. Sebenarnya mau lupakan. Adis saya akan bacakan, tolong ya, yang nulis itu. Menurut saudara semua, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu untuk apa? Jawab, salah pun nggak apa-apa, nggak ada yang menghukum. Karena itu dilakukan sudah 2000 tahun lebih oleh gereja seluruh dunia. Setiap kali ibadah, rata-rata ya nggak semua, selalu ayo kita doa Bapa kami. Nah, menurut saudara apa? Ayo cepat, 5 orang, salah nggak apa-apa. Ayo, ini di dapur ada siapa? Oh, ini. Cepat yang di rumah, disiapin. Kamu harus lihat. Ayo nulis. Cepat di sini. Awas ya, nggak jawab nggak makan. Pangsit gorengnya kelihatannya enak sekali. Bukan pangsit goreng ya, batagor. Oh, batagor. Maaf yang di rumah ya. Cepat doa Bapak kami itu apa? Ayo. Supaya ada standar. Supaya ada standar. Standar apa? Ini penting. Ini pertanyaan penting. Standar apa? Betul. Supaya ada standar. Tapi standar untuk apa? Sambil mikir yang lain. Cepetan ya, jangan memaafkan. Betul. Karena nanti saya harus berangkat ke Munchen ini. Ya, tapi walaupun malam pesawatnya jam 21. Ada standar. Ini ada jawaban. Apa? Untuk menyatakan kesanggupan gereja mengerjakan kehendak Papa menghadirkan surga di bumi. Iya, panjang saja. Oke. Untuk pulang lagi, Dis? Untuk menyatakan kesanggupan gereja ya, mengerjakan kehendak Papa menghadirkan surga di bumi. Oke. Sudah. Standar apa? Mikir ya, belum pikir. Yang lain cepat. Jangan lama-lama. Standar Tuhan. Ya. Yang lain cepat jawab dulu. Untuk apa? Ayo. Supaya sama semua, biar seragam. Seragam. Biar nggak macam-macam. Ya, oke, yang lain. Ayo cepat. Standar untuk seragam. Ayo cepat jawab. Kalau saya nggak jawab lagi, saya nggak akan ngajar. Makan itu saya berangkat. Enak. Apa ayo? Kenapa? Ya, coba lihat list yang di Instagram, Facebook ada nggak yang nulis? Enggak. Satu itu aja. Ya, situ. Pertanyaannya terlalu susah kayaknya. Enggak susah ya, gampang. Pokoknya kalau saya nggak jawab, saya nggak akan ngajar. Itu aja sudah. Karena ini penting sekali loh. Kenapa Tuhan Yesus ngajarkan doa itu? Nggak apa-apa. Mungkin standar ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan. Oke. Lanjut. Dalam doa itu kita bisa maafkan dan memohon kepada Bapa juga sebagai anaknya. Satu lagi yang di sini. Hubungan kita sama Bapak, hubungan kita masih sama. Hubungan kita dengan Bapa dan hubungan yang sama. Cepat yang di sosial media, online saya, ayo. Salah satu orang aja. Ikut jawab, saya tunggu. Yang Zoom, Instagram, Facebook, ayo. Ada yang tulis standar doktrin. Standar doktrin. Oke, saudara, semua saudara katakan itu betul. Kenapa? Menurut saudara, gereja itu mudah atau susah untuk dipersatukan? Susah. Sangat susah. Nah, kalau semua gereja, kenapa semua gereja itu susah dipersatukan? Karena masing-masing pegang standar yang namanya dogma. Betul nggak? Ayo, ini kita harus belajar, kita harus tahu itu. Nah, padahal semua dogma, doktrin, itu tidak ada yang tidak berasal dari Alkitab. Betul toh? Mana mungkin ada doktrin dari misalnya Bhagavad Gita atau dari romannya siapa, kan tidak mungkin. Tapi ya aneh. Mengapa
semua doktrin yang keluarnya dari Alkitab. Kok beda-beda? Coba renungkan. Orang Katolik dipaksa jadi Pantekosta, mau atau tidak? Bisa perang gitu. Orang Pantekosta dipaksa jadi Protestan, gak akan mau. Nah, ini yang menyedihkan hati Tuhan. Nah, ketika semua ini belum terjadi, Tuhan Yesus sudah mendahului. Untuk kita sadar. Maka itu betul tadi yang berkata tentang standar. Tentang hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan sesama. Dan semuanya. Itu ada di doa Bapa kami. Ternyata kalau kita hidup dengan pengajaran Tuhan Yesus ini, doa Bapa kami, dunia itu akan jadi sama seperti surga. Karena cuma itu. Datanglah kerajaan Bapa kami di surga, terus dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Itu terjemahan yang betul. Lepaskan diri dari semua kerajaan, pemerintahan, presiden, negara, apa-apa saja lepaskan diri. Tapi saya tanya kepada saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan ini kalau nggak ada otoritas? Chaos. Betul? Kalau nggak ada otoritas, kacau balau. Nah, semuanya tahu, cuma saya mau tanya. Menurut saudara, otoritas itu yang paling tinggi itu dari siapa? Tuhan. Tuhan, jelas, ragu-ragu. Nah, terus kita ingin tahu dari Tuhan, otoritas itu turun ke siapa? Ini kita harus tahu. Ternyata dari Tuhan tidak ke negara, ke raja, ya kalau Jerman kanselir, perdana menteri, presiden, ternyata tidak. Coba buka 1 Korintus 11 ayat 3. Ini supaya kita tahu. Ya, puji Tuhan, di jemaat Gisen ini sudah ada 3 anak. Siapa nyusul lagi? Jadi banyak anak. Ya. Kalau sudah ada 3 anak, nanti tunggu cek cucu. Kok ini? Nabi siap? 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. 11 ayat 3. Nah, itu Paulus waktu nulis ini susunan hierarkinya itu tidak urut. Kita akan coba urut. Ya, yang di rumah juga mengikuti. 1, 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui. Nah, ini penting loh. Supaya saudara dan saya tahu tentang hal ini. Karena ini penting. 1, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Nah, sebetulnya kepala dari tiap suami, itu kalimat betul. Coba diubah, kepala dari tiap suami. 1, 2, ajaran mama juga ini. Ikut baca. 1, 2, 3. Kepala dari tiap-tiap suami ialah Kristus. Terus kepala dari Kristus, kepala dari istri adalah suami. Terus kepala dari Kristus adalah Tuhan. Nah, sekarang ini kan nggak berurutan. Coba saudara urut, sebetulnya nomor 1 ditulis siapa dulu? Tuhan, jelas. Ya, belajar saudara, Allah itu miliknya orang Muslim, kembalikan ke mereka. Kalau saudara mau tahu nama Papa kita itu ya, Bapa kami di surga dikuduskan namamu. Jadi Papa itu punya nama, dan Allah itu nama Tuhannya orang Muslim. Ya seharusnya nggak usah disebut, tapi milik mereka. Coba aja, orang Buddha mau nggak suruh manggil Tuhan Yesus? Ayo, orang Buddha mau nggak manggil Yesus? Nggak mau, karena bukan Tuhannya kok. Maka itu orang Islam pun nggak setuju kalau Kristen manggilin Allah, karena itu milik mereka. Oke, nggak apa-apa, nggak usah jelasin. Tuhan. Jadi nomor 1 siapa? Tuhan. Setelah itu Kristus. Setelah itu suami. Ini loh sekarang. Tolong perhatikan mulai hari ini. Ini yang banyak orang tidak mengerti. Maka itu kalimat pertama tadi Tuhan bilang apa? Coba baca ayat 3. Aku mau baca 1, 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Nah,
ternyata banyak orang tidak tahu. Maaf, walaupun pendeta. Banyak yang tidak tahu. Bukan saya merendahkan diri. Nggak tahunya kenapa. Ini yang luar biasa. Ternyata otoritas itu datang dari pencipta alam semesta, katakan amin. Amin. Yang karena Tuhan Yesus jadi papa kita, maka itu kita panggil dia papa di dalam surga. Ternyata otoritasnya itu turun bukan ke presiden, ke kanselir, ke perdana menteri, ke raja, tapi ke suami. Ini luar biasa. Oke, kita lihat fakta. Sepengetahuan saudara, setan lebih banyak merusak istri atau merusak suami? Suami. Istri. Wih, kencengnya. Saudara jangan tertawa, tapi ini fakta. Kalau saudara dengan kata sniper, bahasa Jermannya apa sniper? Scharfschütze. Schütze ya. Sniper, kalau setan itu sniper. Yang selalu jadi incarannya adalah para suami. Kenapa? Karena setan tahu pelimpahan otoritas dari yang punya otoritas kepada siapa tadi? Suami. Dan setan berhasil. Sedih. Saudara tinggal di Jerman, dengar berita tiap hari. Berapa banyak kalau kriminal-kriminal itu ketangkap? 99,99% pasti dia dari keluarga broken home. Anak-anak itu terluka bukan oleh mamanya, tapi oleh papanya. Coba saya buktikan. Waktu masih kecil, waktu kita masih kecil, mama kita bisa salah ke kita? Bisa. Bisa, papa juga bisa. Tolong jawab ya, ini penting, ini penting. Jawab. Sebagai anak-anak kita lebih cepat memaafkan siapa? Mama. Itu luar biasa. Jadi di dalam hati semua manusia sejak masih anak-anak itu ada konsep. Mama silakan salah, kami memaafkan. Tapi jangan sampai papa. Wih, itu luar biasa loh saudara. Walaupun mereka bukan Kristen dan belum bisa baca, tapi ini tertulis di hati manusia. Coba baca Kolose 3:21 supaya tahu. Ini mengerikan sekali. Kolose 3:21. Kita kan? Ya. Kolose 3:21. Silakan dibaca. Ayo baca 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, terjemahnya nggak tepat. Supaya jangan tawar hatinya. Kalau cuma sekedar tawar itu kecil. Tapi terjemahan lain, anak-anak yang disakiti hatinya oleh papanya sendiri itu jadi durhaka. Coba lihat bahasa Jerman. Jangan pakai yang apa? Luther translation terlalu tua itu. Apa? Cari cepat bahasa Jerman. Saya ingin tahu bahasa Jermannya. Tawar hati. Mutlos. Apa? Mutlos. Putus. Mutlos. Mutlos. Jadi nggak ada harapan, anak itu nggak punya tujuan hidup. Terjemahan apa itu? Eberfeld atau? Eberfeld. Oke, coba cari terjemahan lain. Yang lebih mudah yang apa? Jerman sekarang. Terjemahan lebih mudah. Ayo, kita di Jerman coba cari. Bacanya Alkitab Indonesia kok, Den. Nggak harus belajar kan tinggal di Jerman kok. Harus belajar. Ada aja kan? Makin banyak terjemahan, makin mudah kita bisa mengerti. Karena Alkitab ini satu-satunya buku yang diterjemahkan ke lebih dari 3.000 bahasa di dunia. Tidak ada buku sehebat Alkitab. Lalu mau khotbah nanti ya. Ada terjemahannya cepat ke Jerman. Yang lebih mudah. Ada yang lebih baru? Nah, ada yang lebih baru? Ada? Cepetan, ayo ke Jerman. Eberfeld masih agak tua. Ada? Ayo.
Sama sih di Hoffnung für alle juga. Hoffnung für alle itu baru. Oke. Mutlos. Mutlos juga ya. Nicht ängstlich. Nicht ängstlich. Nicht ängstlich. Damit sie nicht ängstlich und mutlos. Kasihan. Anak-anak yang terluka hatinya oleh papanya, hidupnya hancur. Hidupnya nggak punya tujuan. Hidupnya penuh kekecewaan dan kepahitan. Ingat loh, tidak ada anak-anak yang sebelum lahir buat proposal untuk minta dilahirkan. Betul? Jadi anak-anak itu akan sakit hatinya kalau yang menyakiti yang melahirkan mereka. Mungkin ada di antara kita yang ikut belajar saat ini masih membawa sakit hati. Kamis malam saya berangkat dari Jakarta untuk ke Amsterdam. Nah, pesawat jam 9, jadi saya harus berangkat jam 6. Jam setengah 4 sore saya masih ketemu orang di sebuah mall di Central Park. Ternyata orangnya salah masuk pintu lagi. Aduh, saya jam segini. Tapi Tuhan punya rencana. Jadi saya masuk ke pintu yang lain daripada yang ditunjukkan. Tentu saya ketemu orang. Ya, di mall besar ada pertokoan, saya ditawari perfume. Nah, saya itu nggak butuh perfume. Tapi kalau Gus katakan, beli supaya kamu bisa kontak dengan orang ini. Dia orang Palembang asli. Saudara, waktu ketemu namanya Erlan, saya sampaikan, Erlan sebetulnya Bapak itu nggak perlu perfume ini. Tapi untuk kamu kan, dia itu penjual jadi bisa dapat komisi, bukan? Bapak beli. Maaf, buat kamu parfum yang mana kalau dibeli kamu bisa dapat bonus lebih besar. Sebut yang ini. Nah, satu merek itu saya nggak suka, tapi demi dia, ya udah saya beli. Dia sampai saya nggak pernah ketemu orang beli kayak Bapak begini karena maksud kamu. Terus saya tanya, kamu anak keberapa dari Bapak saudara? Anak nomor 4 dari 6 bersaudara. Tapi kenapa bapakmu nggak pernah sayang kamu sejak kecil? Saudara, wajahnya berubah, matanya berkaca-kaca. Oke, Bapak nggak akan tanya lebih jauh. Karena Bapak juga cepat, sebetulnya nggak pasti saya lebih yang di sana. Saya bayar, saya minta nomor teleponnya. Waktu saya di ruang tunggu, saya balas. Dia nangis. Betapa dia kecewanya, itu kalimat ini. Saya tuh menyesal. Kenapa saya dilahirkan? Kenapa saya dilahirkan? Kalau memang saya nggak disukai. Tadi ini dalam perjalanan, cuk dari operation sampai ke sini, dia kontak lagi. Dia masih tanya-tanya, Bapak kok bisa tahu? Ya saya bilang karena dia tanya. Karena Isa yang ada di kitab suci menunjukkan. Oke, kamu yakin atau yakin bukan urusan. Yakin maka siapa? Jadi anak-anak yang dilukai papanya itu sakit betul. Maka itu kita harus hati-hati. Nah, coba lihat Malaki 4 ayat 6. Mengapa setan mengincar para ayah atau para suami? Nah, itu doa Bapak kami itu luar biasa, itu standar. Itu standar. Itu 4 ayat 6. Saudara perhatikan, inilah satu-satunya tulisan. Tidak ada buku manapun di dunia, termasuk Nostradamus, peramal hebat itu, yang pernah menulis kapan dan bagaimana bumi ini musnah. Gak cuma hancur loh. Tahu gak bedanya musnah dan hancur? Ya cepetan. Tahu bedanya kalau musnah bagaimana, kalau hancur bagaimana? Mana yang lebih parah? Hancur. Musnah habis, gak ada sisanya. Lagi sekali, hanya Alkitab yang menuliskan kapan dan bagaimana dunia itu musnah. Udah baca? 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya ulangi lagi, tidak ada siapapun penulis hebat di dunia yang pernah menulis kapan dan bagaimana bumi musnah. Hanya firman Tuhan. Hoffnung für alles, bacakan Adrian. Yang kuat? Ya. Beda ya, kayaknya 3 yang terakhir. Oh iya, beda. Jerman beda. Penulis pasal 3 aja. Pasal 3 ayat terakhir ya. Ya, ayat terakhir.
wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme. Vernichten. Saudara bayangkan itu. Jadi bumi ini pasti musnah. Bukan karena perang nuklir. Bumi ini musnah. Bukan karena gempa bumi 10 skala Richter. Tidak. Hanya ini yang membuat bumi musnah. Papa menyakiti hati anak-anak. Gila betul setan. Yang belum menikah, baik gadis maupun pemuda, jaga diri. Maaf ya, izinkan saya cerita, ngomong ini. Semua anak itu nggak suka kalau papanya nyakiti mamanya. Betul atau salah? Maka itu dalam perjalanan saya hidup sampai hari ini, kata-kata yang menakutkan buat saya, bukan ancaman teroris, bukan ancaman siapa. Kata-kata yang paling menakutkan buat saya itu kalau saya ketemu anak kecil lalu ngomong begini kepada bapaknya, tunggu aku besar. Ngerti nggak arti kalimat itu? Dendam dengan bapaknya, tunggu aku besar. Saudara masih ingat film Joker? Ya. Itu fakta. Joker itu bukan cerita fiksi, itu fakta. Kalau ada anak disakiti bapaknya, dia kan jadi jahat, jadi sifat, jadi macam-macam. Saya tidak setuju film Joker, tapi itu sudah muncul, dan itu fakta. Jadi bumi ini musnah ketika otoritas dari yang punya otoritas itu hancur. Maka tuh hati-hati. Nah, anak-anak yang sejak kecil nggak suka kelakuan bapak, maaf ya, ternyata setelah dia jadi bapak, dia buat yang sama untuk anaknya tanpa dia sadari loh. Betul, pasti pernah dengar di antara kita. Terima kasih saudara tadi berkata, kenapa saya tanya, menurut saudara doa bapak kami itu apa? Ini standar. Bapa kami di dalam surga. Dalam perjalanan saya melayani, baik itu pendeta, ya, baik itu pengkhotbah, kalau dia masih terluka dengan papa kandungnya, saudara, ternyata orang-orang itu, hamba Tuhan itu sulit kalau doa Bapa kami dalam surga. Karena begitu ngomong papa, langsung muncul bayangan bapak yang bengis itu. Mengerikan, kasihan orang-orang seperti itu. Maka itu ketika gereja sibuk dengan urusan organisasi, doktrin, uang persembahan, perlu beli alat musik baru semuanya, lupa untuk ngurus hal yang paling dasar. Bagaimana hubungan papa mama dengan anak-anak di rumah. Bagi keluarga-keluarga muda yang ada di sini hari ini, anak-anak itu nggak tahu apa-apa, tawarin duit pun nggak ngerti. Nah, saya didik anak-anak saya untuk cucu-cucu saya. Salah satu tuh minggu yang lalu. Anak ini umur 2 tahun 4 bulan kalau saya tidak salah. Perempuan namanya Selin. Nah, anak ini yang buat saya tuh aneh. Dia kalau lagi nggak enak hatinya, lagi rewel segala macam, itu dia bisa senang kalau dengar saya khotbah. Dia buka YouTube. Nah, satu hari minggu yang lalu papanya itu bilang, Selin, kan kamu sudah dengar firman dari Opa. Kalau dua orang papa mama sehati, kalau ada kalian anak-anak minta apa saja. Betul tuh? Iya. Terus Selin tuh pengennya apa? Soalnya itu papanya nangis. Selin cuma pengen ada papa mama. Papanya nggak kebayang kalau itu jawaban anaknya. Maksudnya mau dia minta mainan, minta apa? Nggak apa-apa, asal ada papa mama. Anak 2 tahun lebih loh, saudara. Dan itulah fakta dalam hidup. Jadi sekarang kita tahu kenapa setan merusak papa, karena ini pemegang otoritas. Dan saudara tadi katakan, apa yang terjadi dalam hidup
Dia tuh ini dari sini. Coba difoto, Iya, dia bisa sini deketin loh. Coba fotoin ini apa jadi? Bisa nggak kelihatan dari situ? Tolong betul syuting, tolong Kelihatan. nggak kelihatan gitu wajahnya gitu. Jadi kita sudah tahu sekarang bagaimana pemegang otoritas itu yang dibenci oleh iblis. Betul? Tadi saudara katakan kalau hidup nggak ada otoritas pasti kacau balau, ngeri sekali. Nah, tolong belajar ya rekan-rekan hamba Tuhan. Bagi yang belum tahu, supaya tahu, saya cuma beri kesaksian. Saya itu ngajar di mana saja, ada anak-anak ribut, saya tuh nggak pernah terganggu. Alasannya dua. Satu, karena Tuhan Yesus sayang anak-anak. Di Alkitab itu Yesus banyak. Nah, yang kedua, kita ini juga dulu seperti mereka, cuma lupa. Betul tidak? Nah, firman Tuhan itu bisa dikenal walaupun sampai anak-anak. Maka itu suara cucu-cucu saya itu bisa suka kalau dengar saya ngajar. Padahal secara logika saya kan nggak ngomong tentang mereka. Mereka bisa tahu. Ngerti ya? Oke, jadi mulai hari ini jaga diri kita baik-baik supaya hidup ini jadi benar. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Siapa Papa itu? 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Wih, luar biasa. Nah, ternyata ada ayatnya bahwa kalau anak-anak itu sejak kecil lebih mudah memaafkan mamanya daripada papanya. Udah baca 1 Tesalonika 2 ayat 10. 1, 2, 3. Demikian juga Allah. Ya. Terus betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa itu? Ayat 11. Kamu berkata kami seperti Bapa kepada anak-anaknya. Seperti Bapa kepada anak-anaknya. Di ayat 10 ada 3 fungsi Bapa. Saleh, artinya hidup takut akan Tuhan. Covenant for all siapa artinya? Kata saleh di situ. Kalau Inggrisnya godly life. Tadi 2 ayat. Ayat 10. Ayat 10. Bacakan aja nggak apa-apa. Gott weiß es und ihr wisst es auch, dass wir euch, die ihr zum Glauben gekommen seid, so behandelt haben, wie es Gott gefällt. Gott gefällt. Wir verhielten uns vorbildlich und ließen uns nichts zu Schulden kommen. Beda. Ini kayaknya nomor 11 ya. Oh enggak, sama 10. Ada 3 itu. Godly life, hidup takut akan Tuhan. Kedua itu adil. Ketiga itu tak bercacat. Coba bacakan yang Everfed. Goodly. Nah, jadi hidup rohani. Saudara, anak-anak itu hidup dengan Tuhan tidak nyontoh dari mamanya, tapi dari papanya. Dan ini ayatnya. 2, fungsi kedua, adil. Maaf, saya cuma tanya saja. Tidak ingin mengingatkan masa lalu masing-masing. Kira-kira kalau anak-anak diperlakukan tidak adil oleh papanya, sakit hati nggak? Jawab, sakit hati nggak? Belum jawab. Kalau anak-anak diperlakukan tidak adil, pilih kasih, sakit nggak? Saya tanya. Sakit. Sakit. Dan papa itu nggak boleh pilih kasih. Nah yang ketiga, ketiganya apa? Nggak bersalah itu. Untade. Ini firmannya. Bayangkan, siapa yang memberitahu semua anak di dunia ini kalau mama itu boleh salah, tapi awas mama. Anak itu kecewa. Nah, ayat 11. Di situ ada 2 fungsi lagi. Di ayat 11. Ayat 10 3 fungsi, ayat 11 2. Terus ayat 11 bacakan. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu seorang demi seorang. Yang kedua, menguatkan hati. Stop dulu. Ini fungsi keempat, fungsi kelima juga hebat. Menasihati. Oke, kita kembali ke masa kecil.
Seringkali anak-anak lebih mudah minta nasihat mama atau papa. Masa lupa mama. Kenapa? Karena mama buat anak-anak bisa dimanipulasi. Lo serius, mama itu nggak bisa tegas. Kenapa mama nggak bisa tegas? Karena tahu susahnya mengandung dan melahirkan. Maka itu nasihat bukan di tangan mama, tapi tangan papa. Saya tanya, apa yang terjadi pada seorang manusia ketika dia bertumbuh nggak punya penasehat? Jalannya belok-belok, masih lebih halus kata ini. Kacau. Begini ilustrasinya. Manusia hidup sejak kecil sampai bertumbuh dewasa tidak punya penasehat. Itu seperti jalan raya nggak ada garisnya. Jadi apa itu? Unfal di mana-mana, berjalan. Saudara, ini loh yang setan nggak suka. Dan sekali lagi saya berkata, setan berhasil. Maka itu ketika para penasehat anak-anak ini dibuat tidak pulang-pulang. Ngerti kalimat ini? Akhirnya mama dengan segala kekurangan kelemahannya mau bernasihat. Pasti nggak tepat. Jangan tersinggung ya mama. Ngeri saudara. Ke gereja pun hampir nggak dapat nasihat. Karena waktu baru mulai khotbah kita sudah tidur. Kalau enggak khotbahnya panjang, duit mulu yang dikatakan. Mana nasihat itu? Sehingga banyak orang pulang ke gereja nggak dapat apa-apa. Tadi ngomong apa pendeta yang nggak tahu? Maaf ya saudara, ini hancurnya kehidupan. Maka itu doa Bapa kami ini luar biasa. Standarnya di situ. Nasihat. Fungsi kelima, menguatkan hati. Bahasa Jermannya apa? Ketika anak-anak, masih ingat bahasa anak muda, lu gak pede lu. Apa itu? Masa lupa. Lu gak pede lu. Ya, para muda. Artinya apa? Sombong bahasa. Gak pede. Lu gak tahu? Insecure. Bukan dia. Gak percaya diri. Itu bahasa anak muda. Jermannya apa? Yang kelima di ayat 11. Euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben. Bezeugt haben. Ada kalimat nggak? Menguatkan hati. Ermutig. Ermutig. Di situ Ovnum Fanalas. Ermutig. Saudara dengarkan ya. Saya nggak tahu siapa yang punya pengalaman ini. Ketika seorang anak sedang main-main dengan papanya, tolong jawab ya. Ada sebuah kalimat pendek, tapi ini sangat penting buat pertumbuhan anak itu. Kamu bisa nak, kamu bisa. Renungkan. Kalimat itu punya dampak besar nggak untuk anak ini? Besar. Akhirnya anak ini berani coba. Kamu bisa. Apalagi ketika papa berkata kamu bisa dan dia ada di samping anak ini. Hebat gak firman ini? Maka itu ketika gereja sibuk dengan doktrin dan dogma, hal-hal penting seperti ini nggak pernah dibahas. Padahal ini penting sekali dalam kehidupan. Kamu bisa. Siapa masih ingat? Ini mumpung ada 2 anak kecil di sini. Kalau ada anak kecil umur 2 tahun atau 3 tahun, tergantung apa postur tubuhnya, terus main-main dengan papanya, walaupun anak perempuan, digendong terus dilempar gitu, aneh nangis atau minta lagi? Nah itu dia, ini salah satu ayat menguatkan hati. Kamu jadi berani karena ada papa di sini. Luar biasa. Tolong bongkar sendiri, karena waktunya bongkar sendiri nanti gimana. Itu ya. Dan banyak hal lain lagi yang kita bisa temukan. Fungsi ke-6 di ayat 12. Ya. Jadi yang baru punya anak, belajar ini ya. Bagaimana mendisiplin. Pasal ayat 12, 1, 2, 3. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya.
meminta dengan sangat anak-anak untuk kamu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan panggil atas hidup. Nah, kata meminta dengan sangat ini kita bisa ganti dengan kata mendisiplin. Coba renungkan. Sudah nggak ada penasehat, sudah nggak ada yang menguatkan hati, lalu nggak ada yang mendisiplin. Ini kira-kira kehidupan jadi apa? Ayo coba. Hancur. Hancur. Ini ada di semua negara. Saudara lihat Jerman. Ketika Perang Dunia Kedua selesai, Jerman hancur, Eropa hancur. Nah, sejak hari itu sampai hari ini gereja merosot. Karena ada doktrin yang salah diajarkan. Dan keluarga-keluarga tidak dipulihkan, berantakan ke kanan. Waktu itu, berapa banyak anak-anak gak punya papa karena mati perang. Betul? Dan sejak hari itu terjadi free sex, Zusammenleben. Karena fakta, karena keadaan orang susah hidup. Maka itu zaman itu Jerman perlu tenaga kasar dan ekspor impor dari Turki. Mayat bergelimpangan, ya selokan-selokan gak ada, saluran air rusak semuanya, puing-puing berantakan. Nah, sejak itu orang Turki banyak masuk ke Jerman. Dan gereja sibuk hanya ngurus doktrin, lupa ngurus orang miskin. Bersyukur tahun 80-an awal gereja Jerman ada, saya nggak tahu sekarang masih ada enggak. Waktu itu gereja Jerman ada pelayanan Brot for the Bell. Masih ada nggak, saya nggak tahu sampai sekarang. Itu tahun 80-an luar biasa. Nah, maka itu kita harus kembali kepada prinsip ini sekarang. Pulihkan rumah tangga, otoritas itu dikembalikan ke papa. Oke, nah jadi istri harus bisa nolong suaminya, karena untuk dukung supaya suami pemegang otoritas itu kuat. Saudara, istilah dalam pemerintahan itu wakil, bisa wakil presiden, wakil perdana menteri, pokoknya wakilnya. Bayangkan ketika setan pun merusak istri, hobinya shopping terus. Enggak semua ya, jangan tersinggung. Saudara harus tahu fungsinya ada di mana. Kenapa Tuhan berkata istri tunduk pada suami, bukan nanduk suami? Artinya kepala. Suami itu kepala, istri itu badan. Secapek-capeknya badan, tapi kalau kepala bilang nggak bisa istirahat dulu, kerjaan belum selesai, terus badan ngambek, yaudah kamu kerja sendiri, aku tidur gitu, nggak mungkin. Nah, ini loh yang Tuhan cari di antara kita. Supaya mulai hari ini betul-betul buat kita doa Bapa kami itu hal yang sangat luar biasa. Bapa kami yang di dalam surga. Jadi Bapa kita berapa? Ya, Bapa kita berapa? Satu, seharusnya. Saya punya istilah, ya, nggak ada di Alkitab, cuma istilah. Karena mamanya kebanyakan. Bapaknya satu, ada mama Protestan, mama Katolik, mama Advent, mama Baptis, mama Pantekosta. Betul, jadi kacau. Dan setan paling tidak suka gereja menghidupi dan menggenapi doa Bapa kami. Setan tidak suka. Bagian pertama di situ, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Yang harusnya nama Bapa kita dikuduskan, tapi kita sibuk ngurusin nama gereja kita. Oh, kamu tuh begini, salah. Gerejaku lebih baik daripada kamu. Dan sedihnya gereja-gereja Indonesia juga kacau sekali. Datang banyak dari Indonesia, buka lagi. Jadi bingung, orang cuma sedikit, jadi rebutan kiri kanan. Nah, bukan namanya yang dikuduskan, tapi nama gerejanya. Bukan kehendaknya yang jadi, tapi kehendak sinodenya, kehendak pendetanya. Jadi rusak. Dan karena hal pertama ini gagal, maka bumi pun nggak bisa jadi sama seperti surga. Tolong jawab. Kalau bumi nggak jadi seperti surga, jadi seperti apa? Dan terjadi sudah.
itu gara-gara kita yang salah. Setelah itu, berikanlah kepada kami makan kami secukupnya. Setan mengacaukan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin ketinggalan. Setelah itu, dan setelah menerima ganjil lupa doa apa kami? Dan ampunilah kesalahan kami, supaya nggak ada perang di dunia. Nah, hari ini suami-suami pulihkan diri. Bagaimana cara suami bisa memulihkan diri? Kepala suami tadi siapa? Tuhan Yesus. Jadi suami menerima otoritas dari Tuhan Yesus. Maka itu para suami, tunduklah kepada Tuhan Yesus. Maka istri anak-anak kita akan jadi orang luar biasa. Kita buka Mazmur 128. Mulai ayat 1. Lihat judulnya. Mazmur 128. Apa judulnya? Yuk kita cari. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Nah, judulnya berkat atas rumah tangga. Bahasa Jermannya ada judulnya Hoffnung für alle. Gak apa-apa, lepasin dia. Dia mau main-main. Mau ngantuk. Ada? Firmannya, glücklich ist wer den Herrn achtet. Oh, glücklich, ya. Okay. Nah, siapa pemegang kebahagiaan dan berkat atas warga? 128 ayat 1 mulai. Baca, kita baca ayat 1. 1, 2, 3. Berbahagialah siapa orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Wah, ini luar biasa. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita belum tahu orang ini siapa. Lihat ayat 2. 1, 2, 3. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaannya. Hebat gak orang seperti ini? Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, jadi kerja berat pun tetap bisa dinikmati. Amin. Enak gak orang hidup seperti ini? Woi, tetap kita belum tahu ini siapa. Ternyata ayat 3 yang menjawab. Ayat 3, istri. Nah, stop dulu. Berarti siapa yang dimaksud ayat 1 dan 2? Suami. Apa itu takut akan Tuhan? Takut berbuat dosa. Nah, dengarkan para suami. Memang Hawa yang digoda duluan di Taman Eden. Tapi seharusnya Adam mengambil keputusan karena dia kepala. Ngerti nggak maksudnya? Lalu saya tanya, ngerti nggak? Artinya, ketika istri nawari sesuatu, suami tetap punya hak karena pemegang palu terakhir itu suami. Termasuk Sarah. Ketika dia nyodorin pembantu karena dia sadar dia nggak bisa punya anak lagi. Gobloknya Abraham, kenapa diterima juga? Ngerti? Nah, di sini peranan suami itu luar biasa. Takut akan Tuhan itu artinya takut berbuat dosa. Saya tanya lagi. Dalam fakta hidup ini, godaan untuk suami atau untuk istri lebih besar dari setan? Suami. Karena setan tahu hal ini. Suami itu godaannya besar sekali. Maka itu Mazmur 128 itu dahsyat untuk keluarga kita. Jadi para suami, otoritas kita akan jadi hebat. Bukan karena maco badannya, bukan karena apa tidak, tapi karena takut akan Tuhan. Para suami pegang. Istrimu baca seperti seperti orang-orang subur dalam rumahmu. Terus anak-anakmu wah, ini luar biasa, saudara. Di tangan suami berkat atas keluarga itu melimpah, yaitu suami yang takut akan Tuhan, takut berbuat dosa. Istri kita luar biasa, anak-anak kita luar biasa. Terus ayat 4, Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang lebih. nah, demikianlah sesungguhnya akan diberkati siapa? Laki-laki yang takut akan Tuhan. Terus ayat 5,
Kiranya Tuhan memberkati. Wow, berkat Bapa di surga atas supaya Engkau melihat kebahagiaan yang sangat umur hidupmu Dan melihat anak-anakmu. Siapa itu anak-anak dari anak-anak kita? Cucu. Saudara, Papa di surga mengajarkan kepada orang Israel, tapi itu maksud untuk seluruh dunia. Orang Israel ini satu-satunya bangsa di dunia yang selalu memperhatikan 3 keturunan. Maka itu kenapa Tuhan menyebut, Akulah Yahweh-nya Abraham, Yahweh-nya Ishak, dan Yahweh-nya Israel. Nah, itu nanti keluarga akan seperti itu. Wicak contohnya. Anak pertama Musa. Wicak ini bersama Sri sebagai papa mama takut Tuhan. Dan mengajar anak-anak itu takut Tuhan juga. Suatu hari Malvin menikah. Lalu punya anak. Namanya Joshua. Dan Joshua pun dididik oleh Malvin. Seperti dia dididik oleh papa mamanya. Untuk takut akan Tuhan. Dan Joshua pun hidup takut akan Tuhan. Begitu pula kalian nanti ya. Sama kamu? Michelle. Ya. Di dalam hubungan orang-orang Gisen, reminder kita ini, maka orang akan nyebut, lihat itu Tuhannya Wicak, lihat Tuhannya Malvin, dan lihat Tuhannya Yosua. Ini 3 generasi. Maka itu di ayat 6 Mazmur 128, supaya kita bisa melihat kebahagiaan anak-anak dari anak-anak kita sampai juga. Suatu hari Yosua menikah, lalu punya anak namanya Yohanes misalnya. Dan Yohanes dididik takut akan Tuhan oleh Yosua papanya. Dan Yohanes melihat opanya, yaitu Malvin, hidup takut akan Tuhan. Maka orang akan menyebut, lihat Tuhannya Malvin, lihat Tuhannya Yosua, lihat Tuhannya Yohanes. Dan terus begitu. Hebat sekali firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, urutan ini sangat luar biasa. Yang belum menikah, jaga diri baik-baik, supaya kalau saudara menikah nanti, hukum Tuhan ini nyata. Dan Tuhan itu sangat teliti di dalam masalah keluarga, masalah pernikahan, sangat teliti. Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau tanya nggak sampai di sini? Ayo cepat. Yang di rumah juga, Adis, kamu bacakan nanti. Ayo. Zoom, Instagram, Facebook, silakan nulis. Setelah dibaca. Ayo yang di sini kalau ada ditanya silakan. Sebarkan berita ini saudara supaya banyak orang bisa mengerti juga. Ada yang mau tanya? Biasanya cara atau jadi diam semua. Apa yang? Ada? Nulis yang di rumah. Ayo. Saya tunggu. Penting sekali saudara kita diskusi ini. Ayo, saya masih beri kesempatan. Tuh, jangan diam. Ada? Kalau udah terlanjur koden, ya. udah nyakitin hati anak, mas. Ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Cari orang yang disegani dan dihormati untuk minta dibimbing, untuk minta dilayani. Kalau sudah terlanjur, supaya baik si bapak kalau masih ada, supaya dia bisa mengampuni, minta maaf pada anak. Nah, begitu pula anaknya supaya bisa mengampuni papanya. Kata di Malaki 4 bilang begitu. Gereja harus punya kuasa Elia untuk mengembalikan hati bapak-bapak yang sudah melukai anak-anaknya untuk balik kepada anak-anak, dan supaya hati anak-anak balik kepada bapaknya. Jadi harus ada yang bimbing. Maka itu gereja ini sibuk betul dengan hal-hal yang kurang penting. Maafkan saya. Coba saudara buka 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15.
1 Korintus 4 ayat 14-15. 4 ayat 15. 1 Korintus 4, 14-15. Padahal ini semua ada di firman Tuhan. Kenapa? Maaf loh saya berkata, para pendeta kok nggak ngeliat hal-hal penting seperti ini. Itu tadi karena dogma yang salah. Sehingga yang nggak penting dipentingkan, yang penting dibuang. Udah? Baca 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Nah, bukan untuk memalukan. Papa-papa tidak boleh memalukan anak, apalagi di depan teman-temannya. Itu melukai hati yang luar biasa. Terus ayat 15, Paulus ngomong apa? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan. Nah, stop dulu. Gereja sangat berhasil mencetak teolog-teolog hebat. Gereja punya ribuan guru-guru, dosen-dosen teologi, ribuan. Tapi, lanjut ayat 15, tapi kamu tidak mempunyai banyak apa. Kamu gak punya banyak apa. Terus? Karena akulah yang dalam Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Akulah yang Tuhan tetapkan jadi bapakmu karena Injil. Sampaikan kepada semua rekan-rekan pendeta hamba Tuhan, hal ini ngeri. Jadi sudah ribuan tahun ini gereja tidak krisis pengkhotbah. Gereja nggak krisis doktor-doktor teologi. Ternyata dunia ini kritis figur papa. Ayo mulai hari ini semua kita jangan anggap enteng masalah hubungan papa dengan anak ini. Maka itu kalau ada di antara kita yang sedang tersakiti dan masih tersakiti, izinkan saya mewakili papa sekarang. Papa minta maaf. Papa salah. Supaya kita sembuh, saudara. Supaya kita sembuh. Dan percayalah, kalau Tuhan mengampuni kita, maka kita harus mengampuni papa kita juga. Ini hal yang sederhana sekali. Kita nggak bisa nuntut papa kita. Kalau dari kecil pun, dia tuh nggak pernah dapat kasih sayang dari opa kita. Betul nggak? Itu seperti gini ilustrasinya. Saudara datang bertamu ke rumah orang. Saudara pengen minum kopi. Ternyata di keluarga ini nggak ada kopi. Bisa beri kopi nggak? Kalau nggak punya kopi? Nggak bisa. Oh, nggak ada kopi. Nah, begitu pula anak-anak yang menuntut kasih sayang dari papanya. Bagaimana papa bisa beri kasih sayang? Karena waktu papa masih kecil, opa kita pun nggak nyayangi dia. Nah, ini perlu pemulihan. Salah satu bagian dari biografi Hitler itu nggak punya papa. Itu anak itu lebih pahit betul hidupnya. Satu kali saudara, saya lupa di tahun berapa, selama tahun 70-an akhir. Saya tuh kasihan melihat polisi-polisi kalau kerja beratnya, begitu hari-hari raya, hari lebaran mereka berhari-hari nggak pulang ngamankan itu, hari Natal, tahun baru contohnya. Nah, suatu hari saya bilang, Tuhan, kapan sih kejahatan ini bisa berhenti? Soal polisi itu enggak, karena saya bayangkan, anak-anaknya polisi-polisi itu gimana, nggak ada bapaknya waktu lebaran semuanya. Saudara, ternyata Tuhan itu beri jawaban yang sangat sederhana. Orang yang hidupnya cukup puas, ya, kenyang, perlu cari sesuatu enggak untuk ngisi? Jawab, perlu cari sesuatu lagi nggak untuk ngisi? Enggak, usahku cukup. Nah, saat itu tiba-tiba Roh Kudus menanyakan, Daniel, coba kamu cari di Alkitab, ada ayat mana yang memberitahu orang itu bisa rasa cukup? Saudara, saya ingin bagikan pengalaman ini. Kok ada pendeta-pendeta ikut belajar saat ini juga, saya mau sampaikan. Saya itu diberi iman oleh Papa di surga. Ya, ini tolong perhatikan. Untuk hal apa saja yang kamu temui dalam hidupmu, percayalah itu ada di Alkitab. Amin kan ini, saudara? Nah, saya itu tanya,
Itu di ayat mana ya? Ada orang bisa, oh ini dia kemana yang tanya gini? Oh, saya ikut dengar ya. Nih, saya ikut dengar. Oh, ini dulu. Oh ya udah. Ntar kamu yang nyampein ya. Ayat mana Tuhan yang memberitahu orang itu bisa puas cukup? Ih, saya kaget. Coba lihat Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat yang ke-8. Wih, saudara, sejak hari itu saya tuh makin kuat, makin yakin untuk pelayanan memuliakan hati Bapa ini. Ya, Yohanes 14 ayat 8. Satu, belum. 14 ayat 8. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ulang-ulang, karena bisa yang baca. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saudara, ternyata ada jawabannya. Jadi anak-anak yang punya papa yang sangat baik, anak-anak itu nggak akan milih dosa. Karena dengan papanya saja sudah kenyang, cukup, puas. Bahasa Belanda, bahasa Jermannya apa? Ayo baca. Yang perfect dengan Hoffnung für alle. Kalimat terakhir, bacakan aja. Semuanya, ayo, siapa? Duluan. 14 ayat 8. Da bat Philippus, Herr, zeig uns den Vater, ya. dann sind wir zufrieden. Zufrieden. Sama ya, perfect? Es genügt uns. Es genügt. Cukup, kenyang, lengkap, utuh, komplit. Hanya karena siapa? Orang papa. Nah, ketika papa dirusak, pemegang otoritas ini hancur anak-anak itu. Maka itu ketika anak-anak tidak pernah menemukan surga di rumah, anak-anak pasti cari surga di luar rumah. Tolong jawab. Apa yang mereka dapat kalau mereka cari surga di luar rumah? Susu neraka yang mereka dapat. Di situ papa marah. Kamu kenapa anak-anak begini? Anak-anak gak bisa jawab. Dalam hati, gara-gara kamu aku begini. Betul ya? Kita yuk mulai hari ini sekarang. Saya minta Kemendak kita ini jangan sibuk masalah gereja ini, gereja itu enggak sibuk lah. Keluarga kita dimulai. Dari keluarga kita mulai. Suami-suami, pemuda-pemuda yang belum menikah, siapkan diri kalian. Maka bumi akan jadi sama seperti surga. Jadi itu dahsyatnya doa Bapak. Maka mulai hari ini, saudara nggak cuma mengucapkan karena menghafal, karena itu liturgi gereja, berdoa Bapa kami saudara, bukan begitu. Tapi hidupi per kalimat. Dihayat, dilakukan. Suatu kali saya pernah dengar pendeta ngajar. Kenapa tuh nggak bilang begini? Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk setahun yang akan datang. Kan lebih enak toh, nggak tiap hari minta. Dia menjawab, karena Papa ingin ketemu kita tiap hari. Wih, waktu keluar kita coba. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Luar biasa. Jadi banyak hal yang kita bisa temukan untuk Bapak, doa Bapak kali ini. Roh Kudus menolong kita, amin. Untuk hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Saudara, besok pagi waktu Jerman jam 10.30, waktu WIB 16.30. Itu dengan saudara kita di München. Mari kita menghampiri Tuhan. Bapa, setelah kami mengerti isi hatimu seperti ini, berikan kami suatu kemarahan kepada setan yang merusak banyak kehidupan. Dan dimulai di rumah Bapa. Ketika kami para suami, para ayah, pemegang otoritas mutlak yang datangnya dari kerajaan surga, hari ini kami mau berubah, Tuhan, kami mau berubah. Para
ayah yang mendengar pengajaran ini baik di sini di Frankfurt maupun di rumah. Ayo, siapa yang belum berdamai? Seringkali ayah-ayah sombong, nggak mau minta maaf kepada anaknya walaupun ditunjukkan itu salah. Ayo para ayah jangan sombong. Hari ini rendahkan hati, kita minta maaf pada anak kita. Anak-anak, lagi sekali saya mewakili papa kalian. Papa minta maaf. Papa sering nyakiti hati kalian. Ampuni papa. Dan biarlah hari ini engkau mengampuni papa. Tuhan adakan pemulihan. Para istri yang disakiti, Tuhan sembuhkan hatinya. Supaya tidak mewariskan dendam itu ke anak-anak. Papa, kami izinkan rohmu bekerja lebih hebat lagi, lebih dalam lagi di hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami gerejamu yang sulit mengajarkan hal-hal dasar yang seperti ini karena gereja sibuk dengan doktrin, dengan dogma saja. Ampuni kami. Roh Kudus, bekerjalah Engkau lebih jauh dalam hidup kami. Bekerjalah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bumi akan pulih, dunia gak akan hancur musnah ketika kami sebagai gereja Tuhan melaksanakan firman-Mu ini. Bapak, mulai hari ini kami gak sekedar mengucapkan doa Bapak, kami tidak. Tapi kami mau serius untuk menjalankan, menghayati dan melakukan. Memberkati setiap pribadi saat ini. Terima kasih Bapak. Sesudah kami di Indonesia, mereka akan tidur, berkati mereka dalam tidurnya. Besok kami ketemu lagi. Roh Kudus, Engkau bekerja. Sembuhkan hati anak-anak lewat kami para ayah. Terima kasih pakai gerejamu untuk bangkit mengerjakan tugas ini dalam nama Yesus. Amin. Satu hal lagi saya lupa tadi untuk membuktikan betapa hebatnya Alkitab. Tahun 79 saudara. Waktu itu saya sudah punya pelayanan anak-anak, usia bayi-bayi. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan bawa saya pelayanan. Jadi dari tahun 70 itu saya sudah biasa merawat bayi-bayi. Sampai satu titik, coba saudara perhatikan yang di sini yang belum pernah dengar saya ngajar ini. Ayo jawab. Kita ini gendong bayi, kepalanya tangan kiri atau tangan kanan? Kiri. Ayo, gendong bayi tangan kiri atau tangan kanan? Kiri. Aku kanan. Oh ya, kiri saudara. Walaupun nggak kida, nggak enak. Mana ya? Nah, saya bilang Tuhan, kenapa? Walaupun nggak kida, nggak enak kok kepalanya tangan kanan, harus tangan kiri. Nah, saya itu tiap kali dapat pewahyuan firman itu nggak lama. Kenapa? Betul nggak? Ayo, benar. Belum tahu. Nggak punya. Belum pernah gendong. Nah, Tuhan selalu menunjukkan fakta ilmiahnya. Nah, itu tahun 79. Tahun 81 bulan Juli itu pertama kali saya keluar negeri, langsung dari Indonesia mau ke Los Angeles. Lewat Singapura. Tahun itu, tahun 81, belum ada pesawat yang direct. Ya, pasti nginap di Singapura dulu. Nah, pas nginap, saya diajak oleh seorang pendeta, masih hidup, namanya pendeta Adi Sutanto, dia sudah 80 lebih umurnya, dan itu pertama kali saya keluar negeri. Akhirnya kami jalan-jalan di Orchard Road, pertama kali. Nah, ketika saya lihat sebuah toko, ada iklan tentang bantal bayi. Iklannya berbunyi, kalau bayi Anda tidur dengan bantal ini, dijamin tidurnya. Masa sih? Bantal apa? Saya ingin tahu. Itu bantal yang ada cekungannya di tengah. Nah, tapi bukan itu masalahnya. Ada tombol. Begitu ketekan kepala bayi, rekaman detak jantung yang keluar. Hah? Jantung sebelah mana? Kiri. Saya nangis, saudara. Karena memang saya tuh melihat bayi-bayi senangis apapun, begitu peluk mamanya langsung kiri. Susah loh, naruh kepala bayi sebelah kanan, dada kanan. Nggak enak. Betul? Waktu saya nangis itu, Pak Di sudah dekati. Pak Di ini uangnya hilang ya. Karena di depan toko saya nangis. Enggak. Waktu itu belum ada HP belum ada Alkitab di HP. HP ada di otak. Ini ternyata ada ayatnya. Coba baca. Kidung Bangun 2 ayat yang ke-6.
Wih, itu hebatnya Tuhan kita. Jadi jawabannya saya tahu ya sebelah kiri, cuma ilmiahnya saya nggak tahu. Udah, kita ngomong 2 ayat yang ke-6, baca. 6, 7, coba 1, 2, 3. Tangan kirinya ada jawab kepadaku, tangan kanannya memeluk aku. Nangis kan? Sampai gendongkannya aja Alkitab nulis. Kenapa apapun kalau gendong kita, kepala kita di tangan kiri? Karena ada jam 9 bulan 10 hari 24 jam penuh 7 hari seminggu. Bayi itu gak dengar suara lain selain detak jantung mama. Maka itu begitu bayi itu nempel ke sebelah kiri dada mama, dia langsung aman. Aku tahu. Hebat. Nah, ini contoh-contoh kecil, ada banyak yang kita bisa temukan ayat di Alkitab. Begitu hidupi firman Tuhan dengan cara seperti ini. Dan memberkati kita semuanya.